Teman-teman, gimana sih ciri-ciri paru-paru yang kotor? Ada yang tahu nggak? Ya gimana ciri-cirinya paru-paru kotor? Nah, mungkin kamu salah satu memiliki paru-paru kotor. Mungkin ada keluhan ataupun ada gejala ya. Coba silakan tulis di kolom komentar saja. Karena bisa saja ya teman-teman memiliki gejala yang muncul ya, cuman nggak sadar saja ternyata itu adalah gejala paru-paru yang kotor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sebenarnya saluran pernapasan kita itu hanya menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah tetapi karena lingkungan kita yang bisa saja berpolusi ya, karena asap rokok, asap kendaraan, ya debu-debu ya, debu-debu pabrik dan sebagainya. Nah akhirnya saluran pernapasan kita itu menghirup zat-zat tersebut. Nah bisa saja lama-lama akhirnya bikin saluran pernapasan kita jadi tidak sehat, jadi kotor. Nah jadi meradang. Nah kemudian teman-teman, saluran pernapasan kita itu memang ada lendir. Ya, lendir yang sebenarnya merupakan cara alami tubuh untuk melindungi saluran pernapasan. Kemudian juga itu untuk mencegah ya zat-zat asing masuk, kemudian membantu menyaring, kemudian juga membantu melembabkan ya. Nah, supaya tetap berfungsi dengan baik. Misalkan saluran pernapasan kita ini bermasalah, ya misalkan PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, atau ada asma, atau ada pneumonia. Nah, tentu ini produksi lendir jadi lebih banyak. Nah, kondisi ini menyebabkan ya tentu saluran pernapasan jadi kotor. Nah, kotor di sini sebenarnya bukan istilah medis ya, hanya menandakan kalau paru-parunya tidak sehat ataupun saluran pernapasannya tidak sehat. Nah, untuk gejalanya apa? Paru-paru kotor tadi. Yang pertama, sesak napas. Sesak napas ya ini bisa menjadi tanda ataupun ciri-ciri paru-paru kotor. Nah, ketika napasnya cepat ya, kemudian dangkal ataupun ada sensasi kayak tercekik ataupun kurang plong ya karena kekurangan udara, ataupun karena ketika teman-teman bernapas itu kayak enggak puas, kurang puas, ketika mengeluarkan napas juga kurang puas ya. Nah, ini bisa saja teman-teman ada masalah di situ. Nah, saluran udara, saluran pernapasan tadi ya ketika berisi cairan yang berlebihan ya seperti dahak ya ataupun lendir yang banyak ya, ini ketika sulit dikeluarkan ya. Nah, tentu bernapas pun jadi tidak normal. Misalkan teman-teman ya paru-parunya tertimbun cairan banyak ya, akhirnya apa? Nah, jadi space kapasitas paru-paru, udara di paru-paru berkurang karena sudah ada cairan di situ. Nah, itulah ya bisa menyebabkan akhirnya sesak napas. Kemudian teman-teman ya, kerusakan pada paru-paru ini juga dapat menyebabkan peradangan, misalkan iritasi, misalkan pembekakan ya, akibatnya aliran udara itu juga menjadi keluar masuk itu terbatas ataupun ya nggak optimal. Kemudian misalkan di paru-parunya ada jaringan-jaringan tertentu yang muncul. Nah, kemudian ada masalah kurang elastis ya. Kurang elastis untuk mengembang dan mengempisnya kantong udara. Nah, jadi masalah-masalah ini akhirnya bisa menyebabkan keluhan sesak napas. Yang kedua, mengi. Teman-teman, mengi ini identik dengan orang yang sakit asma. Nah, jadi teman-teman ketika napasnya bunyi ngik-ngik-ngik ataupun orang bilangnya bengek ya. Nah, jadi bengi ini itu suara napas yang muncul ya ketika teman-teman bernapas itu seperti bunyi siulan. Hi, gitu ya. Nah, kalau seandainya enggak terdengar secara telinga langsung, itu pakai stetoskop itu biasanya terdengar ya kalau orang asma sedang kambuh. Nah, teman-teman ya, nah ini juga termasuk gejala paru-paru yang kotor ya, karena normalnya kan kita napasnya itu nggak bunyi ya, nggak ada suara-suara tambahan, normal-normal saja. Nah kalau ada suara tambahan berarti kan nggak normal. Sebenarnya teman-teman ya, gejala suara napas mengi tadi, bunyi tadi bukan asma saja, penyakit paru lainnya juga bisa menyebabkan suara bengi tadi. Nah intinya kenapa bisa muncul? Nah teman-teman, saluran pernapasan kita itu kan normalnya ya plong ya, ketika menyempit dia, ketika membengkak meradang ya.
Nah, jadi salurannya jadi sempit, ya ketika terlewati udara, ya bisa muncul suara-suara mengi tadi. Nah, selain suara mengi, biasanya juga napasnya juga jadi sesak. Yang ketiga, batuk kronis. Nah, teman-teman, ya batuk merupakan respon alami tubuh untuk melindungi dan membersihkan saluran napas. Nah, jadi teman-teman, ya di dalam tubuh kita itu ada reseptor batuk. Nah, jadi kalau seandainya ada lendir ya, lendir yang mengiritasi reseptor batuk tadi, ya itu bisa merangsang untuk muncul batuk. Nah, jadi untuk cara supaya lendirnya bisa dikeluarkan. Nah, jadi ya ketika ada lendir berlebihan, dia kemudian merangsang reseptor batuk. Reseptor tadi dia akan merangsang sinyal kotak ya untuk ini ada lendir berlebihan nih, batukkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika batuk terjadi ya, lendir ataupun dahak itu bisa dikeluarkan. Nah, jadi biar saluran napasnya itu bersih, ya napasnya juga jadi lebih lega. Nah, tetapi yang jadi masalah kadang ketika lendirnya berlebihan ya terus-menerus. Nah, teman-teman bisa nanti akhirnya batuk lama, batuk kronis ya. Nah, jadi batuknya bisa lebih dari 4 minggu ya, bahkan bisa ya lebih dari itu. Nah, kalau seandainya teman-teman batuk-batuk terus ya tentu bisa mengganggu ya, aktivitas bisa terganggu, tidur pun bisa terganggu. Bahkan nanti otot perut bisa sakit, ya punggung juga bisa sakit karena batuk-batuk terus. Bahkan dada pun juga bisa ikut sakit. Yang keempat, ada lendir kental ataupun dahak kental. Nah, teman-teman ya, lendir yang sehat itu ya tentu nggak banyak. Kemudian juga warnanya bening ataupun transparan. Ya tidak mengganggu napas kita, tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, ketika lendir yaitu sudah diproduksi ya terlalu banyak, bahkan warnanya sudah berubah, ya misalkan putih, krem, ya kuning muda, atau kehijauan, teksturnya kental ya. Nah, itu bisa menandakan adanya masalah ya, misalkan bisa saja flu, bisa saja sinusitis, bisa saja infeksi virus, bisa saja infeksi bakteri ya. Nah, apalagi kalau seandainya warnanya merah ataupun merah muda. Nah, itu kan berarti menandakan sudah bercampur dengan darah. Nah, kemudian kalau warnanya coklat atau agak kehitaman, ya itu ada infeksi ya, infeksi jamur. Bisa juga karena udaranya buruk ya, bisa juga karena asap rokok ataupun kebiasaan. Yang kelima, nyeri dada. Teman-teman ya, nyeri dada ini memang orang bilangnya identiknya dengan sakit jantung. Nah, kalau nyeri dada sakit jantung itu sebelah kiri ya, sebelah kiri tembus ke punggung, merambat ke lengan atau ke leher. Nah, itu biasanya seperti terhimpit benda berat. Nah, jadi teman-teman ya, nah nyeri dada, ya itu kalau paru-paru ya tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa di kanan juga, bisa di kiri juga. Nah, biasanya disertai dengan keluhan lain ya, misalkan sesak napas. Bisa disertai dengan ya batuk-batuk lama. Kemudian juga teman-teman bisa disertai dengan lendir yang berlebihan, dahak yang berlebihan. Nah, jadi intinya nyeri dadanya disertai dengan gejala-gejala masalah saluran pernapasan. Apalagi kalau seandainya suara napasnya berubah ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman harus waspada. Yang keenam, kelelahan. Nah, pada orang yang paru-parunya kotor, paru-parunya nggak sehat, ya itu kan bernapas itu sebenarnya kan ya ini secara otomatis, secara nyaman, nggak ada keluhan. Tapi kalau orang yang bermasalah saluran pernapasannya, bernapas itu juga jadi sudah capek dia ya, udah keringatan. Nah, kemudian juga sudah seperti ada upaya ekstra untuk bernapas. Nah, itu kan berarti ada masalah ya di situ. Apalagi ya batuk-batuk terus-menerus pada malam hari. Kemudian ya ini teman-teman harusnya tubuh menghirup oksigen secara optimal, mengeluarkan karbon dioksida, proses ini ada masalah. Nah, kalau seandainya bermasalah, tentu tubuh bisa kekurangan oksigen, ya bisa tambah lelah. Jadi bergerak sedikit, ya seperti kelelahan. Ya, padahal oksigen ya sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, itu tadi teman-teman ya ciri-ciri paru-paru kotor ataupun paru-paru yang tidak sehat. Ya, semoga kita memiliki paru-paru yang sehat. Nah, meski begitu, tentu ini harus dijaga. Jangan sampai nanti ya kita nggak menjaga kesehatan paru-paru kita, ketika sudah pergi sehatnya, baru datang sakitnya, baru kita menyesal, baru tahu ternyata sehat itu berharga. Nah, jadi gimana cara menjaganya? Ya jangan merokok ya, hindari asap rokok, olahraga teratur ya karena penting olahraga itu. Kemudian juga jangan lupa untuk istirahat cukup, konsumsi makanan sehat, perbanyak minum air putih.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.